Bab 81, Membeli Benih. Saat Zhao Hai dan Zhao Qian sedang berbicara, Hijau dan Meg memperhatikan dari samping. Mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya ketika Zhao Hai menyingkirkan Zhao Qian, Hijau itu berkata, "Tuan muda, apa yang terjadi?" Zhao Hai tersenyum pahit. "Saya meminta Zhao Zui untuk mengubah orang itu menjadi makhluk undead. Saya tidak menyangka bahwa alam tersebut akan meningkatkan makhluk undead tingkat rendah itu setelah saya memasukkannya ke dalam alam, yang meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, pria itu tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu jadi, kami masih belum mendapatkan informasi apapun." Gerlin mengangguk, "Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa memahaminya. Saya pikir karena orang-orang itu pernah berkumpul dengan kita sekali, pasti akan ada waktu berikutnya. Kami pasti akan dapat menemukan petunjuk di masa depan. Oh iya, Tuan Muda, setelah Laura kembali dan kita selesai membicarakan kerjasama, haruskah kita memikirkan tentang kejadian hari ini dan bertanya untuk membantu menyelidikinya?" Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Ya, kita harus membiarkan dia menyelidikinya dengan benar. Ini bukan hanya menjadi perhatian kami. Ini juga menjadi perhatiannya. Baiklah, ayo kembali." Setelah mengatakan itu, dia memanggil Xenomorph dan berjalan menuju Rocky Mountain. Ketika langit menjadi gelap gulata, Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke Rocky Mountain. Namun, Zhao Hai tidak berencana pergi ke kota Casar kali ini. Dia berencana menunggu Laura di Rocky Mountain. Setelah Laura kembali dan selesai mendiskusikan kerja sama tersebut, mereka akan berangkat ke tanah terlantar yang kotor. Sejujurnya, Zhao Hai tidak terbiasa dengan kehidupan di luar. Dia dulu tinggal di Tiongkok, yang merupakan salah satu negara teraman di dunia. Tapi di sini, dia sama sekali tidak aman. Dia hanya keluar dari jalan-jalan hari ini, dan seseorang telah meracuninya. Jika bukan karena ruangannya, dia akan diracuni sampai mati. Hal ini membuat Zhao Hai semakin merasa bahwa dunia ini berbahaya. Sejak mereka kembali dari kota Casar, orang-orang yang bergabung dengan Rocky Mountain menjadi lebih santai. Pasalnya, Rocky Mountain tertutup lapisan kabut hitam. Kali ini, kabut hitam tidak hanya menutupi Rocky Mountain, tapi seluruh gunung. Kini, orang-orang yang berada di sekitar Rocky Mountain tidak dapat melihat apa yang ada di gunung tersebut, sehingga tidak ada yang berani naik. Sebelum kabut hitam menutupi seluruh gunung, mereka telah menyadari bahwa ada banyak makhluk undead yang menjaga gunung tersebut. Kini kabut hitam telah menutupi gunung, mereka tidak berani naik. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk undead di dalam kabut hitam? Naik adalah bunuh diri. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Zhao Hai dan yang lainnya telah diracuni. Namun, fakta bahwa Zhao Hai dan yang lainnya tiba-tiba menjadi begitu rendah hati masih membuat orang-orang di kota Casar merasa gugup. Tak satu pun dari kekuatan di kota Kas yang takut dengan tindakan Zhao Hai. Semakin banyak mereka menimbulkan masalah, semakin banyak hal yang akan mereka ungkapkan. Sebaliknya, mereka sama sekali tidak khawatir. Namun, sekarang Zhao Hai dan yang lainnya tiba-tiba berperilaku baik dan menolak keluar dari pintu, orang-orang itu menjadi khawatir. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhao Hai dan yang lainnya. Terlebih lagi, jika Zhao Hai dan yang lainnya tidak bergerak, orang-orang itu tidak akan dapat menemukan lebih banyak rahasia mereka. Hal ini membuat mereka gugup. Orang-orang itu gugup, tetapi Zhao Hai dan yang lainnya tidak gugup sama sekali. Mereka sibuk di Rocky Mountain. Tidak ada sesuatu yang berguna di gunung itu, tapi ada banyak batu. Zhao Hai memerintahkan makhluk undead untuk mengumpulkan batu-batu itu. Beberapa batu digunakan untuk membuat batu giling, dan sisanya dibawa kembali ke tanah hitam untuk membangun kastil. Tanah terlantar yang kotor tidak memiliki segalanya. Meskipun mereka menjaga pegunungan, pegunungan tersebut telah digali oleh para kurcaci. Mereka tidak berani menambang batu dengan santai. Sekarang setelah mereka menemukan tempat yang bagus, Zhao Hai dan yang lainnya tidak akan sopan. Saat mereka bermain-main di Rocky Mountain, orang-orang di luar terus mengawasi mereka. Namun, mereka yang menontonnya santai. Zhao Hai dan yang lainnya bahkan tidak meninggalkan gunung, jadi mereka tidak perlu terlalu banyak menonton. Mereka hanya harus menatap kabut hitam setiap hari. Zhao Hai tidak hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Dia menyuruh Gerlin mengganti baju besinya yang mengilap dan pergi ke kota Kasa bersama Yeran. Perjalanan Grim ke kota Casar kali ini bukan untuk sesuatu yang penting, melainkan untuk membeli benih.
Zhao Hai membutuhkan semua benih yang bisa dia bawa ke daratan. Dia ingin melihat apakah ada yang bisa digunakan. Jika ada yang bisa digunakan, ruangannya bisa ditingkatkan. Grim berganti pakaian prajuritnya sendiri dan bergegas ke kota Kasa ketika hari sudah gelap. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memasuki kota saat hari sudah gelap, tapi itu tidak masalah. Lagi pula dia tidak akan bisa mencapai kota Kasa dalam satu malam. Meskipun Grim adalah prajurit kelas 8 dan memiliki energi tempur yang kuat, dia masih sendirian. Xenomorph bisa bergerak dengan cepat dan merata untuk perjalanan 2 hari, tapi dia tidak bisa. Dia perlu istirahat. Setelah melakukan perjalanan setengah malam, Grim berganti tempat untuk beristirahat. Keesokan paginya, dia makan makanan kering dan melanjutkan perjalanannya. Dengan keahlian Grim, dia membutuhkan 1 hari lagi untuk mencapai kota Kas ketika langit hampir gelap. Untungnya, gerbang kota Kas tidak ditutup. Grim sekarang mengenakan pakaian prajurit, sama seperti seorang petualang biasa. Ada terlalu banyak petualang yang memasuki kota Kas setiap hari, sehingga pasukan pertahanan kota tidak memperhatikan mereka sama sekali. Grim juga dengan patuh membayar pajak kota dan memasuki kota, lalu menemukan sebuah hotel kecil untuk menginap. Setiap hari, ada banyak petualang yang memasuki kota. Mereka telah menyelesaikan tugasnya atau berada di sini untuk mencari makanan. Oleh karena itu, ketika seorang petualang seperti Grim, yang berpakaian biasa, memasuki kota, dia tidak menimbulkan masalah sama sekali. Bahkan keluarga Versailles tidak bisa mengamati setiap petualang yang memasuki kota setiap hari. Bagaimanapun, kota Kasa adalah kota besar dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa, dan populasi terapung mencapai ratusan ribu. Setelah seharian melakukan perjalanan terus-menerus, Grim merasa sangat lelah. Dia beristirahat malam yang nyenyak di hotel. Keesokan paginya, dia sarapan sederhana dan pergi ke perusahaan benih di kota Casar. Kota Kas adalah kota besar, tetapi permintaan peralatan pertanian tidak banyak. Seperti ibu kota negara lain, jumlah petani di kota Kas tidak banyak, sehingga permintaan akan peralatan pertanian dan benih juga sedikit. Grim lama mencari di kota Casar sebelum dia menemukan toko kelontong yang menjual benih. Untungnya, toko ini memiliki stok lengkap semua jenis benih, sehingga menghemat banyak waktu bagi Grim. Tidak banyak jenis benih untuk dimasak di benua ini. Hanya ada selusin benih biasa. Grim tidak perlu membeli benih pohon minyak dan alfa. Ada lebih dari 30 jenis benih sayuran ajaib di benua ini. Di antaranya, hanya biji molaila yaitu lobak yang tidak perlu dibeli oleh Grim. Secara total, Grim ingin membeli kurang dari 50 jenis benih. Di antara 50 jenis benih tanaman ini, benih tanaman biasa harganya tidak mahal dan cukup murah. Beberapa koin tembaga bisa membeli 1 kati, tetapi benih sayuran ajaib harganya sangat mahal. Secara umum, itu adalah beberapa koin perak atau bahkan selusin koin perak per kati. Grim tidak berniat membeli terlalu banyak benih ini. Cukuplah untuk membeli masing-masing 1 kati. Jika dia tidak takut dengan kecurigaan orang lain, dia bahkan tidak akan membeli 1 kati pun. Zhao Hai telah memberitahunya sebelum dia datang bahwa dia tidak membutuhkan terlalu banyak benih, bahkan jika hanya ada 1, asalkan benih itu bagus dan memiliki benih ruang, itu akan baik-baik saja. Totalnya ada hampir 50 jenis benih. Tipe pertama beratnya hampir 50 pon. Grim tidak memiliki peralatan tata ruang untuk menyimpan benih-benih ini, jadi dia hanya bisa membawanya di punggungnya. Untungnya, keterampilan Grim luar biasa, dan bebannya tidak berarti apa-apa baginya. Setelah membeli benih, ia pun membeli beberapa peralatan yang berguna dan meninggalkan kota Kas. Sepanjang hari, Grim terus bergegas. Saat langit mulai gelap, dia berhenti dan beristirahat selama 2 jam sebelum bergegas menuju Rocky Mountain. Baru pada paruh kedua malam itu Grim kembali ke Rocky Mountain. Ini juga merupakan saat ketika orang-orang yang menyatukan Rocky Mountain berada dalam kondisi paling santai. Di mata mereka, kelompok Zhao Hai tidak akan bertindak di malam hari, sehingga banyak dari mereka yang tertidur di malam hari. Ini juga memberi kesempatan pada Grim. Grim dengan mudahnya menuduh villa batu hijau, tetapi sekarang orang-orang di villa sudah beristirahat, Grim tidak mengganggu mereka dan langsung menemukan tempat untuk tidur. Tidak peduli apa, ini hanyalah Grim. Mustahil bagi orang lain untuk memasuki Greenstone Manor dengan mudah. Zhao Hai telah menempatkan ratusan makhluk undead di Rocky Mountain, dan dia bahkan membiarkan Zhao Zui dan yang lainnya keluar untuk mengawasi mereka.
Jika bukan Grim tetapi orang lain yang mencoba mengklaim ke dalam batu hijau Manor, mereka akan segera ditemukan. Saat itu, Zhao Zui dan yang lainnya akan memimpin makhluk undead untuk menyerang. Keesokan paginya, Grim tidak bangun pagi-pagi sekali. 2 hari terakhir berlarian telah membuatnya lelah. Bahkan dengan energi tempurnya, dia masih merasa sangat lelah, sehingga dia tidur lebih lama. Lagi pula, dia sudah membeli benihnya, jadi tidak perlu khawatir. Zhao Hai juga tahu bahwa warna hijau telah kembali, tetapi dia tidak terburu-buru muncul. Dia tahu bahwa Green telah bekerja sangat keras selama 2 hari terakhir. Zhao Hai tahu seberapa jauh jalan dari Rocky Mountain ke kota Casar. Karena itulah dia tidak membiarkan siapapun mengganggu warna hijau dan membiarkannya beristirahat dengan baik. Zhao Hai sangat santai selama periode waktu ini. Dia hanya pergi ke sela untuk mengumpulkan sayuran dan menanam tanaman. Dia tidak punya banyak pekerjaan setelah itu. Dia tidak perlu melakukan hal-hal seperti memetik batu atau membuat batu giling. Tubuh Zhao Hai terlalu lemah saat ini. Ia bahkan tidak bisa membawa barang berat, apalagi melakukan pekerjaan fisik. Namun, dia telah memberi makan semua orang dengan baik selama periode ini. Dengan bertambahnya variasi makanan di ruang sela, para budak dapat mengubah selera mereka dari waktu ke waktu, yang membuat mereka lebih termotivasi. Bab 82, 3 level berturut-turut. Saat hampir tengah hari, Grim bangun dan pergi ke kolam air panas di kamarnya untuk mencuci muka. Lalu, dia keluar. Istana itu masih ramai dengan aktivitas. Makhluk undead membawa potongan daging besar ke dalam istana dari waktu ke waktu sementara An memimpin para budak membuat batu giling dan batu giling. Tidak mudah untuk membuat kedua hal tersebut, apalagi alatnya sangat sederhana. Dibutuhkan banyak waktu untuk membuat gilingan atau batu giling. Selain itu, An adalah satu-satunya yang menjadi tukang batu. Budak lainnya hanya berada pada tingkat magang. Tentu saja, laki-laki akan melakukan pekerjaan berat, sedangkan budak perempuan akan melakukan pembersihan dan penggilingan. Seluruh manor sekarang tampak seperti pabrik pengolahan batu besar. Jika orang luar melihatnya, mereka pasti akan memecahkan kacamatanya. Sekarang, karena kedatangan Zhao Hai, Rocky Mountain telah menjadi tempat misterius. Zhao Hai berdiri di halaman istana. Meskipun dia tidak bisa membantu banyak orang, dia tetap berdiri di sana bersama yang lain. Dia berada di sana bukan untuk menyatukan pekerjaan mereka, tapi untuk berdiri di sana dan menyimpan batu-batu yang ditambang oleh makhluk undead ke dalam ruang asalnya. Setelah sekian lama, para budak tahu orang seperti apa Zhao Hai itu. Dia mudah diajak bicara. Tidak masalah jika Anda berbicara atau tertawa di dalamnya. Dia tidak akan marah sama sekali. Bisa dikatakan mereka sudah terbiasa dengan keberadaan Zhao Hai saat mereka bekerja. Mereka tidak bisa disalahkan. Lahan pertanian di dunia ini tidak terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil. Luasnya 10 hektar, dan sebagian besar ditempati oleh lahan pertanian. Para budak tidak bisa tinggal terlalu jauh dari sumber udara, dan sumber udara tidak jauh dari Zhao Hai. Bahkan jika para budak ingin berbaring, Zhao Hai tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, rasa gugup para budak berkurang. Oleh karena itu, meskipun Zhao Hai berdiri di sana selama sehari, mereka tidak akan merasa tidak nyaman. Mereka sudah terbiasa. Zhao Hai juga melihat warna hijau dan menyapanya dengan senyuman. Kakek Grim sudah bangun. Kuharap aku tidak mengganggumu. Tidak, Tuan Muda, kata Clint sambil mengendurkan penutupnya. Saya telah membawa benihnya kembali. Mereka ada di dalam rumah. Zhao Hai mengangguk dan mengikuti Green ke dalam rumah. Begitu keduanya memasuki rumah, mereka melihat tas besar itu. Selain beberapa bibit, ada beberapa peralatan. Alat-alat ini digunakan oleh tukang batu dan tidak ringan. Hanya Grim yang bisa kembali ke Rocky Mountain dalam waktu singkat itu. Jika itu orang lain, mustahil bisa kembali dalam waktu singkat. Green mengeluarkan peralatannya dan meletakkan sekantong besar benih di tangan Zhao Hai. Tas itu beratnya sekitar 50 kati. Zhao Hai masih bisa membawanya. Meskipun statusnya saat ini lebih rendah dari orang kuat biasa karena air kosong, berat badannya tidak menjadi masalah. Zhao Hai mengambil bijinya dan berubah menjadi hijau, kalau begitu aku pergi. Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang di depan Grim dalam sekejap. Grim tidak mengatakan apa-apa dan keluar membawa peralatan. Begitu Zhao Hai memasuki ruang asal, dia tidak sabar untuk membuka kantong benih.
Kemudian, serangkaian notifikasi panjang datang, hampir membuat Zhao Hai pusing. Benih tanaman baru ditemukan. Kualitas baik. Transformasi data benih. Evaluasi benih. Tanaman biji-bijian tingkat 10. Rawan bencana. Benih yang ditingkatkan. Mengganti benih padi di alam. Benihnya merupakan tanaman satu musim. Dapat dibeli di toko Realme. Benih tanaman baru ditemukan. Benih itu lebih rendah kualitasnya dan tidak memiliki kualitas penebusan. Batalkan benihnya. Benih tanaman baru ditemukan. Kualitas benih, digitalisasi benih, evaluasi benih, tanaman kacang level 7, hasil tinggi, keunggulan yang diekstraksi, penguatan tanaman kacang spasial. Benih merupakan tanaman satu musim. Dapat dibeli di toko tata ruang. Benih tanaman baru ditemukan, kualitas benih, analisis data benih, evaluasi benih. Zhao Hai tidak bisa bereaksi terhadap serangkaian notifikasi. Dia segera memasuki pondok jerami, membuka layar, dan mengklik tombol toko. Seperti yang diharapkan, lebih dari 20 benih tanaman baru muncul di toko. Yang tidak muncul mungkin telah dibatalkan oleh dunia nyata. Zhao Hai juga memperhatikan bahwa notifikasi kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya sangat singkat, tapi kali ini jauh lebih detail. Total ada 50 benih. Pada saat Zhao Hai selesai melihat toko, pemberitahuannya bahkan belum selesai. Namun, ini tidak penting lagi bagi Zhao Hai. Apa yang ingin dia ketahui adalah seberapa besar levelnya akan naik kali ini. Benar saja, begitu notifikasi sheet berakhir, notifikasi baru langsung berbunyi. Karena ditemukannya tanaman baru, ruangnya telah ditingkatkan. Ruang saat ini adalah tingkat 7, dan 2 MU tanah dapat diberikan. Hadiahnya sekantong benih kacang polong, dan 2 MU tanah bisa ditanami. Karena ditemukannya tanaman baru, ruangnya telah ditingkatkan. Ruangan saat ini berada di level 8, dan hadiahnya adalah sekantong benih mentimun dan 2 MU tanah. Karena ditemukannya tanaman baru, wilayahnya telah ditingkatkan. Ranah saat ini adalah level 9, dan 2 MU tanah dapat diberikan. Hadiahnya sekantong benih labu, dan 2 MU tanah bisa ditanami. Pengumuman sistem berhenti di situ. Benih yang dibawa Clint kali ini telah memungkinkan ruang untuk naik 3 tingkat, menjadikannya level 9. Namun, Zhao Hai tidak terlalu puas. Dia ingin menggunakan benih ini untuk menaikkan level ruangan ke level 10, dan kemudian melihat apakah dia bisa membuka lahan pertanian. Dengan begitu, mereka tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi mereka juga dapat merekrut beberapa binatang ajaib yang kuat keluar angkasa. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Namun, jelas bahwa ruang tersebut tidak terlalu mempedulikan. Pengaturan ruangnya adalah semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik level. Itulah sebabnya meskipun Grim telah membawa kembali begitu banyak benih kali ini, dia hanya berhasil menaikkan level ruang sebanyak 3 tingkat. Ini tidak seperti dulu, di mana ruang bisa naik level hanya dengan memasukkan beberapa benda ke dalamnya. Zhao Hai menghela nafas dengan tidak sabar dan pergi ke gudang untuk melihatnya. Sekarang setelah ruangannya mencapai level 9, dia bisa mendapatkan kembali 4 hektar tanah lagi. Namun, 4 hektar ini membutuhkan uang, dan dia hanya memiliki 600 koin emas. Reklamasi 2 hektar saja tidak cukup, apalagi 4 hektar lagi. Masih ada 4 musim lagi sebelum musim ke-9. Yang berarti dia masih membutuhkan 8 hari lagi sebelum lahan seluas 10 hektar dapat digunakan untuk menanam tanaman lain. Zhao Hai hanya bisa membeli beberapa barang di sela-selanya untuk mendapatkan beberapa koin emas dan kemudian mengolah tanah seluas 4 hektar. Namun, sebenarnya tidak ada apapun yang bisa dijual di tempat itu. Rugi kalau menjual buah kelapa dan jagungnya. Yang lainnya seperti kubis, yang jumlahnya terlalu sedikit dan tidak bernilai sama sekali. Ujung-ujungnya, dia hanya bisa menjual lobaknya. Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saat ini, dia hanya punya lobak untuk 3 musim. Bahkan jika dia menjual semuanya, dia hanya akan mendapatkan 1.500 koin emas. Selain 600 koin emas yang dimilikinya, ia hanya memiliki sedikit lebih dari 2.000 koin emas. Dengan jumlah koin emas ini, dia tidak akan punya banyak sisa setelah meningkatkan lahan. Namun, Zhao Hai tidak punya pilihan lain. Dia mengertakkan gigi dan membeli semua lobak selama 3 musim. Setelah itu, dia mengolah 4 MU tanah, yang berarti dia harus mengeluarkan 1.700 koin emas.
Ketika dia mencapai LV7, dia membutuhkan 700 koin emas untuk mengolah 2 MU tanah. Ketika dia mencapai LV9, dia membutuhkan 1000 koin emas untuk mengolah 2 MU tanah. Dengan cara ini, Zhao Hai hanya memiliki 400 koin emas tersisa. Dia mengeluarkan 150 koin emas dan membeli sekantong biji lobak. Namun, kali ini dia tidak menanam semuanya. Dia hanya menanam 4 hektar lahan yang baru ditanami. Awalnya, dia punya benih lain yang bisa dia tanam di lahan seluas 4 hektar. Namun, dia tidak punya pilihan. Mereka tidak tahu kapan Laura akan kembali. Ketika dia kembali, mereka bisa berdagang dengannya. Jika dia tidak bisa mengeluarkan lobaknya saat itu akan memalukan. Namun, kali ini, Zhao Hai ingin menyimpan beberapa benih. Jika bisa, dia tidak perlu membeli benih lobak dari toko di kemudian hari. Dia bisa menghemat banyak uang. Dia menghela nafas dan membuang benihnya. Kemudian, dia keluar dari ruang sela. Sejujurnya, dia cukup kecewa dengan upgrade kali ini. Itu tidak mencapai efek yang dia harapkan, tapi dia tidak punya pilihan lain. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai dia membeli lobak dan membawa beberapa tanaman khusus lainnya ke ruang sela. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan ruang sela. Zhao Hai merasa level 10 adalah rintangan besar. Selama dia melewati level 10, sesuatu yang baik akan terjadi di dunia ini. Namun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Menurut cara berpikir game yang biasa, dia pasti akan mendapat hadiah besar jika dia melewati rintangan ini. Harapan terbesar Zhao Hai sekarang adalah membuka lahan pertanian dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat Zhao Hai keluar rumah dengan perasaan tertekan, Green tertegun. Dia segera berjalan mendekat dan berkata, "Tuan muda, ada apa?" Zhao Hai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. "Tidak apa. Hanya saja meskipun ranahnya telah ditingkatkan, namun tidak mencapai efek yang saya inginkan. Tampaknya benih tanaman biasa ini tidak akan banyak berguna untuk peningkatan dunia. Jika saya ingin meningkatkannya di masa mendatang, saya harus mencari pabrik yang lebih maju." Green tidak tahu banyak tentang Wang Zhao Hai, tapi dia senang mendengar bahwa peningkatan telah berhasil. Dia segera berkata, "Tuan muda, apakah Anda mendapatkan lebih banyak tanah kali ini?" Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Ya, saya menambah 4 hektar. Tapi saya menjual lobak di tempat saya. Saya menggunakan uang yang saya peroleh untuk membuka lahan. Sekarang, tidak ada lagi lobak di tempatku. Saya sudah menanamnya di lahan seluas 4 hektar. "Tidak apa-apa," kata Grim sambil tersenyum. "Tidak apa-apa asalkan lahannya dibersihkan." Meskipun Grim belum pernah memainkan permainan bertani sebelumnya, Zhao Hai telah memberitahunya tentang pertanian dalam beberapa hari terakhir. Dia tahu bahwa membeli benih dari alam membutuhkan uang. Dia juga bisa mendapatkan uang dengan menjual lobak ke alam, tapi uang itu tidak bisa dibawa keluar dari alam. Menurut Grim, uang yang tidak bisa dikeluarkan dari dunia bukanlah uang, jadi dia tidak merasakan sakitnya. Babak 83. Nyamuk juga daging. Sakit hati hijau tidak berarti sakit hati Zhao Hai tidak. Dia tahu bahwa ketika dia mencapai level tertentu, dia akan dapat menggunakan koin emas di dunia nyata. Jika dia membelanjakan uang seperti ini, itu berarti dia harus menghabiskan semua uangnya di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Namun, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia hanya bisa menunggu. Dia hanya bisa melakukan langkah selanjutnya dari rencana setelah dia menjual lobak dan memiliki uang. Green tahu bahwa Zhao Hai tidak bahagia. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Muda tuan, kami jarang pergi ke hutan untuk mengumpulkan benih tanaman tersebut karena kami sedang terburu-buru. Mengapa kita tidak pergi ke hutan sekarang dan melihat apakah kita dapat mengumpulkan benih yang berguna? Kalau bisa, kita tidak perlu membeli bibit, dan ruangannya bisa ditingkatkan." Zhao Hai tersenyum kecut. Dia tidak punya banyak harapan. Benua Bahtera memiliki sejarah tertulis puluhan ribu tahun. Selama puluhan ribu tahun ini, perkembangan pertanian mereka tidak terlalu baik, namun juga tidak buruk. Tanaman yang mereka gunakan sekarang hampir semuanya dipilih dengan cermat. Ambil contoh bambu padi. Benih bambu padi disimpan di alam dan segera diganti dengan beras. Apa maksudnya ini? Artinya bambu padi lebih baik dari padi.
Meski begitu, penilaian terhadap bambu padi di sela-sela tidak terlalu tinggi, apalagi tanaman liar yang tumbuh di alam liar. Bahkan mungkin tidak berguna dibandingkan tanamannya. Namun, bagi Zhao Hai, nyamuk juga merupakan daging. Lebih baik memiliki sedikit daripada tidak sama sekali. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, tapi aku harus menyerahkan masalah ini padamu, kakek Green. Bagaimana kalau saya meminta Zhao Qian untuk membantu Anda? Saya kira tidak demikian. Saya bisa melakukannya sendiri. Dengan cara ini, saat kita mengumpulkan benih tanaman lain di kemudian hari, orang lain tidak akan berpikir aneh. Mungkin mereka akan punya alasan meskipun mereka mengetahui tentang lobak yang kita beli. Zhao Hai tidak memikirkan hal ini. Dia mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kita akan melakukannya. Tapi kakek Green, kamu harus hati-hati. Lihat saja di sekitar pegunungan terdekat. Terakhir kali seseorang meracuni kita, dan kali berikutnya akan sama. Grim tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku akan berhati-hati. Saya akan membawa air dan makanan kering ketika saya keluar. Aku sudah menyiapkan makanan dan kebutuhanku sendiri. Itu akan baik-baik saja. Zhao Hai mengangguk dan berkata, bagaimana dengan ini? Air yang kamu keluarkan pastilah air luar angkasa. Bahkan jika seseorang mencoba meracuni Anda, air luar angkasa dapat menahannya untuk sementara waktu. Anda tidak bisa melangkah terlalu jauh. Bagaimana kalau kami mengirim makhluk undead untuk mengikutimu? Jika terjadi sesuatu, kamu bisa menunggangi makhluk undead itu dan kembali dengan cepat. Itu tidak perlu, kata Grim sambil tersenyum. Saya pikir saya bisa bertindak sendiri. Zhao Hai menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan ini, aku akan menyuruh alien itu mengikutimu. Alien memiliki banyak ruang di dalamnya. Jika Anda menemukan sesuatu yang bagus, Anda dapat membawanya bolak-balik. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak dapat membawa banyak barang hanya dengan tas besar di punggung Anda. Glenn memikirkannya dan setuju. Dia mengangguk dan berkata, oke, tapi apakah alien itu akan mendengarkanku? Zhao Hai tersenyum. Tidak masalah. Sejak peningkatan terakhir, saya menyadari bahwa alien menjadi lebih pintar. Selain tidak bisa berbicara, aku merasa dia tidak lebih buruk dari orang normal. Jangan khawatir. Baiklah, aku pergi sekarang. Grim mengangguk. Zhao Hai tersenyum, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Hal-hal itu tidak bisa lari dari gunung. Tidak banyak hal yang dapat dilakukan di Manor akhir-akhir ini. Kami hanya dapat mengambil tindakan setelah Laura kembali. Anda bisa beristirahat di Manor sebentar. Grim tersenyum. Seperti yang dikatakan Zhao Hai. Selama kurun waktu tersebut, Rocky Mountain masih sangat aman. Entah itu keluarga Versailles atau kekuatan lain, tidak banyak orang yang mau memprovokasi mereka. Identitas Zhao Hai di dunia luar adalah seorang penyihir hitam, jadi tidak ada yang mau memprovokasi penyihir hitam. Saat mereka masuk, Merlin dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Sudah waktunya makan siang, dan Merlin serta yang lainnya ada di sini untuk memanggil Zhao Hai dan Hijau untuk makan siang. Melihat Grim sudah bangun, Merlin segera berkata, bagaimana? Selesai? Zhao Hai tidak ingin dia khawatir, jadi dia tersenyum pahit. Selesai. Jangan khawatir. Grim juga mengerti maksud Zhao Hai. Dia tidak banyak bicara tetapi menoleh ke Merlin dan berkata sambil tersenyum, saya berencana pergi ke pegunungan dalam 2 hari ke depan untuk melihat apakah saya dapat menemukan tanaman lain yang berguna untuk meningkatkan ruang Tuan Muda. Sekarang, ruang Tuan Muda memiliki tanah seluas 18 hektar, dan akan ada lebih banyak lagi tanah di masa depan. Merlin sangat gembira mendengar kata-kata Green. Menurut mereka, semakin banyak lahan yang mereka miliki, semakin banyak pula uang yang mereka peroleh. Dengan cara ini, keluarga Buddha memiliki harapan akan kesejahteraan. Mereka bahkan tidak tahu bahwa peternakan bisa dibuka setelah wilayahnya ditingkatkan. Zhao Hai juga tidak memberitahu mereka. Zhao Hai suka memberitahu orang lain setelah semuanya selesai. Usai makan, orang-orang di Manor masih sibuk. Para Buddha senang karena mereka tidak perlu menjaga tempat itu. Ketika mereka berada di medium, mereka tidak melakukan apapun. Mempelajari cara membaca merupakan hadiah bagi mereka. Mereka diberi imbalan setiap hari tanpa melakukan apapun. Bagi para budak, ini adalah kehidupan seorang tuan yang mulia.
Budak berbeda dari rakyat jelata karena mereka telah menerima pendidikan. Rakyat jelata menerima pendidikan ortodoks, namun, budak berbeda. Lebih baik bagi budak seperti Ju Hian yang telah menjadi budak di tengah jalan. Bagi mereka yang orang tuanya adalah budak, mereka telah menerima pendidikan yang sepenuhnya seperti budak sejak mereka dilahirkan. Dalam pendidikan mereka, guru mereka selalu benar, yaitu Tuhan mereka. Semua yang mereka miliki adalah milik Tuhan mereka. Pendidikan perbudakan semacam ini sudah dimulai ketika mereka masih bodoh. Hal yang menakutkan dari pendidikan semacam ini adalah bahwa pendidikan tersebut dapat mencuci otak orang dan mengubah mereka menjadi budak dari awal hingga akhir. Alasan mengapa para bangsawan dan pemilik budak di daratan bisa melakukan ini adalah karena pernah terjadi pemberontakan budak skala besar di masa lalu. Sayangnya, para budak itu telah ditindas. Belakangan, terjadi beberapa pemberontakan budak. Meskipun mereka ditindas, para bangsawan menyadari bahwa dibutuhkan banyak uang untuk menekan para budak tersebut. Namun, jika mereka menggunakan uang tersebut untuk mendidik para budak tersebut dan mengubahnya menjadi budak sejak usia muda, maka uang yang dikeluarkan tidak sebanyak uang yang dikeluarkan untuk menindas para budak tersebut. Oleh karena itu, secara alamiah mereka harus melaksanakan pendidikan perbudakan bagi para budak tersebut. Peradaban apapun yang telah berkembang selama puluhan ribu tahun tidaklah sesederhana itu. Bangsawan ini dapat memerintah benua ini selama puluhan ribu tahun. Meskipun bangsawan tertua telah musnah, para bangsawan kuno ini telah memerintah benua ini selama ribuan tahun. Di sini, para bangsawan yang telah ada selama ribuan tahun hanya bisa dianggap sebagai bangsawan muda. Bahkan ada bangsawan sejati yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Orang-orang ini punya alasan tersendiri untuk bisa menguasai benua ini selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak memiliki sarana yang sesuai, bagaimana mereka bisa menguasai benua ini begitu lama? Karena alasan inilah ketika para budak ini dibeli oleh Grimm, hati mereka juga tertuju pada keluarga Buddha. Ju Hian dan yang lainnya berbeda dengan mereka yang telah menjadi budak sejak mereka masih muda. Mereka awalnya adalah rakyat jelata. Meskipun standar hidup rakyat jelata di benua itu tidak terlalu baik, namun masih ada perbedaan besar dibandingkan dengan para budak. Yang terpenting mereka bisa menjadi budak sesaat, selamanya, dan generasi demi generasi. Karena alasan inilah Zhao Hai membuat para budak menderita setiap hari, tetapi mereka tidak terbiasa. Sekarang mereka diminta melakukan suatu pekerjaan, mereka merasa lebih nyaman. Zhao Hai tahu bahwa perlu waktu lama untuk mengubah pikiran para budak ini. Oleh karena itu, ia hanya mengajarkan mereka cara membaca dan memahami lebih jauh. Zhao Hai tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu mengubah dunia suatu hari nanti. Bahkan jika dia mempunyai pemikiran seperti itu hanya akan berputar-putar di kepalanya dan segera menghilang. Dia tahu kemampuannya sendiri. Dia hanyalah seorang otaku biasa. Meskipun dia menjadikan pertanian sebagai alat curang setelah datang ke sini, dia tidak memiliki ambisi untuk mengubah dunia. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa sejarah dunia ini telah berumur puluhan ribu tahun, dia tidak berani berpikir seperti itu. Selama puluhan ribu tahun, dunia ini masih berada dalam masyarakat budak, yang menunjukkan betapa kuatnya kelas penguasa. Saat ini, dia hanya ingin menjalani kehidupan yang baik. Namun, sebagai seseorang yang lahir di Tiongkok baru, dia sebenarnya tidak terbiasa mengatur beberapa budak. Itu sebabnya dia memutuskan bahwa selama kamu mau bekerja keras, kamu akan bisa mendapatkan kebebasan sebagai hadiahnya. Hutan belantara Blackheart adalah wilayah kekuasaannya. Dia memperlakukannya sebagai milik pribadinya, tetapi pada saat yang sama, tidak ada seorang pun yang tertarik dengan propertinya. Di mata para bangsawan daratan, hutan belantara Blackheart tidak diragukan lagi adalah sebagian batu yang tidak berguna. Namun, Zhao Hai tahu bahwa begitu dia memperbaiki tanah di hutan belantara Blackheart, batu biasa ini akan menjadi batu giok mentah, yang akan menjadi harta karun yang diperjuangkan semua orang. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin melindungi hartanya, dia harus memiliki kekuatan. Meski kekuatan di tangannya tidak lemah, namun juga tidak kuat. Jika dia bisa membuka peternakan, semua binatang ajaib di benua itu bisa menjadi bawahannya. Saat itu, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bab 84. Tindakan aneh. Di tengah malam, pemberitahuan datang dari ruang asal, memberitahu Zhao Hai bahwa lobak sudah matang dan siap dikumpulkan. Namun, Zhao Hai tidak mempedulikannya. Dia tidur sampai subuh sebelum memasuki ruang asal.
Dia hanya ingin melihat apakah dia bisa menanam benih di beberapa roka. Keesokan paginya, saat dia masuk ke tempatnya, benih lobak sudah ditanam, jadi dia tidak perlu membuang waktu lagi. Tapi sayang sekali ketika Zhao Hai memasuki medium keesokan paginya, lobak tetaplah lobak. Mereka belum berbiji dan masih dalam kondisi matang. Ini mengecewakan Zhao Hai. Sepertinya saya tidak bisa menyimpan benihnya. Sayang sekali, gumam Zhao Hai. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah perintah terdengar dari luar angkasa. Kuat, benih tanaman yang tidak dapat dimakan hanya dapat ditanam setelah mencapai level 10. Harap menunggu dengan sabar. Zhao Hai tertegun sejenak, dan kemudian dia merasa senang. Dia mengira tanaman seperti lobak tidak bisa ditanam. Ia tidak menyangka selama lolos level 10, mereka bisa ditanam sesuai kebutuhannya. Ini luar biasa. Ini membuat Zhao Hai semakin yakin bahwa level 10 jelas merupakan sebuah rintangan. Selama dia melewati rintangan ini, dia akan dapat melakukan lebih banyak hal. Zhao Hai sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah dia memotret lobak, dia menanam 4 MU di tanah lagi. Kemudian, dia memanen pohon buah-buahan dan jagung selama 1 musim sebelum keluar dari sela. Kemarin, Green sedang beristirahat di Manor, tapi hari ini, dia tidak mau beristirahat. Setelah sarapan, dia keluar bersama alien itu. Seperti yang dikatakan Zhao Hai, alien itu menjadi sangat pintar. Selain tidak bisa berkomunikasi dengan Zhao Hai, dia masih bisa menjalankan perintah Zhao Hai. Zhao Hai tidak terlalu khawatir. Dia telah menyuruh alien itu untuk tidak pergi terlalu jauh. Jika Grim ingin melangkah lebih jauh, alien itu akan terhenti. Mereka hanya bisa berjalan selama 4 jam sebelum harus kembali. Meskipun hijau tidak takut pada apapun, dia tetap menerima niat baik Zhao Hai. Dia tidak menyuarakan pendapatnya apapun. Lagi pula, tanaman di hutan mungkin bukan yang mereka butuhkan, jadi dia tidak berhati-hati. Sebenarnya banyak sekali tumbuhan tingkat tinggi di dalam hutan, namun tidak berlebihan untuk pepohonan yang ada di sana. Di Iron Mountain atau hutan yang lebih primitif, Anda akan bertemu dengan beberapa penyihir dan tumbuhan tingkat tinggi. Beberapa dari tanaman ini agresif sampai batas tertentu, dan beberapa merupakan bahan ajaib yang bagus. Jika Anda membawa tanaman ini ke kota manapun, Anda bisa mengeluarkannya dengan banyak uang. Karena alasan inilah mustahil menemukan tanaman ini di pegunungan sekitar Zhao Hai dan kelompoknya. Tempat ini terlalu dekat dengan kota Casar. Banyak gunung dan hutan di sini telah dikembangkan. Bahkan jika mereka belum dikembangkan, mereka telah disapu oleh beberapa tentara bayaran tingkat rendah berkali-kali. Tanaman ajaib tingkat tinggi yang bisa dibeli dengan sedikit lebih banyak uang telah lama diambil. Oleh karena itu, Zhao Hai tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap rencana Green. Mereka hanya bisa melakukan upaya salam Maria. Mereka hanya bisa menunggu para pekerja kembali dan berdagang dengan mereka. Hanya ketika mereka punya uang mereka dapat membeli beberapa tanaman ajaib yang berguna dari tentara bayaran. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Begitu Grim meninggalkan Rocky Mountain, orang-orang yang mengawasi mereka segera menyadari bahwa Grim sedang duduk di dalam tubuh alien. Oleh karena itu, mereka hanya melihat alien keluar dari Rocky Mountain dan tidak mengetahui berapa banyak orang yang berada di dalam alien tersebut. Namun, aksi Grim kali ini tetap membuat semangat orang-orang tersebut bangkit. Semua orang bersemangat dan terus mengawasi para xenomorph. Namun, yang mengejutkan mereka, alien tersebut tidak mengambil jalan utama. Sebaliknya, ia naik gunung. Ini membuat takut orang-orang yang memperhatikan Zhao Hai dan yang lainnya. Orang-orang itu mengira Zhao Hai adalah seorang penyihir hitam, dan penyihir hitam dikenal karena sifatnya yang aneh. Mereka mengira Zhao Hai telah menemukan mereka dan datang untuk menanganinya, sehingga banyak dari mereka yang melarikan diri. Mereka yang melarikan diri adalah tentara bayaran yang disewa oleh beberapa keluarga kecil. Tentara bayaran ini berbeda dari orang-orang yang berkorban yang dilatih oleh keluarga besar. Mereka hanya dibayar untuk melakukan sesuatu. Begitu ada bahaya, mereka akan segera lari. Namun, orang-orang yang berkorban dari keluarga besar berbeda. Prioritas pertama mereka adalah menyelesaikan tugas. Bahkan jika mereka mengorbankan diri mereka sendiri, selama mereka menyelesaikan tugasnya, semuanya akan sia-sia. Glenn sudah lama tahu bahwa akan ada orang yang mengawasi mereka, jadi ketika dia keluar dari Rocky Mountain, dia meningkatkan kewaspadaannya. Benar saja, dia menemukan banyak orang. Namun, Grim tidak menyentuhnya.
Jika mereka ingin memantau di sini, biarkan mereka melakukannya. Bagaimanapun, mereka dapat melihat apa yang mereka ingin mereka lihat, dan mereka tidak akan dapat melihat apa yang tidak ingin mereka lihat bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Jadi, Grimm tidak khawatir sama sekali. Grimm dan Xenomorph pergi ke hutan di gunung di bawah pengawasan orang-orang itu. Begitu mereka memasuki hutan, Grimm turun dari punggung Xenomorph dan melihat sekeliling hutan. Jelas sekali, hutan ini telah dirusak oleh seseorang. Meski pepohonan masih ada, jejak orang yang berjalan melewati pepohonan terlalu terlihat jelas. Beberapa tempat telah diinjak untuk membuat jalan setapak, dan Grimm dapat melihat banyak bekas penggalian di hutan. Jelas sekali, hal-hal yang berguna telah digali. Gerlin menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke dalam hutan. Dia dengan cermat mengamati tanaman di sekitarnya. Namun, seperti yang dipikirkan Xiaohai dan yang lainnya, ada beberapa tanaman terkenal di benua itu, namun tidak terlihat dimanapun di hutan ini. Meskipun Grimm adalah seorang pejuang dan bukan seorang alkemis atau alkemis, orang tidak boleh lupa bahwa Merlin adalah seorang penyihir. Tidak peduli betapa bodohnya seorang penyihir, dia tetap mengetahui kegunaan beberapa tanaman ajaib. Tentu saja, Merlin juga mengetahuinya. Apalagi dia bisa membuat 2 jenis ramuan ajaib. Karena itulah Grimm juga mengenali beberapa tanaman ajaib, tetapi dia tidak melihat satupun tanaman ajaib yang dia kenal di hutan ini. Grimm hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke kedalaman hutan. Tiba-tiba, 2 pohon buah-buahan liar muncul di hadapannya. Jenis pohon buah-buahan liar ini sangat umum di benua ini. Meski rasanya enak, namun hasilnya tidak tinggi sehingga belum pernah ditanam secara besar-besaran. Terlebih lagi, itu bukanlah tanaman ajaib, jadi para bangsawan agung tidak akan memakannya. Sedangkan masyarakat awam biasanya menggunakan tanahnya sendiri untuk bercocok tanam, sehingga secara alamiah mereka tidak akan menanam pohon jenis ini. Bahkan jika mereka ingin memakannya, mereka cukup memetiknya dari pegunungan. Oleh karena itu, tanaman ini selalu liar dan hampir tidak ada yang menanamnya secara buatan. Grimm juga pernah melihat 2 pohon buah-buahan yang disebut pohon buah merah, tetapi karena pohon itu terlalu biasa-biasa saja, dia tidak memperhatikannya. Sekarang kedua pohon itu tiba-tiba menghalangi jalannya, Grimm hanya memperhatikan mereka. Melihat kedua pohon buah-buahan itu, Grimm merenung sejenak. Dia mengeluarkan pedang besarnya dan memotong 2 cabang dari pohon, lalu memasukkannya ke dalam ruang di dalam tubuh Xenomorph. Alasan Grimm melakukan ini adalah karena buah merah adalah pohon yang sangat mudah tumbuh. Selama Anda memasukkan ranting ke dalam tanah basah, ranting itu akan berkecambah dan tumbuh perlahan. Jadi, Grimm hanya memotong 2 cabang. Dia tidak tahu apakah pohon ini bisa digunakan, jadi lebih baik mencobanya sebagai pilihan terakhir. Setelah mengumpulkan buah merah, Grimm sedikit kewalahan. Selama dia bisa melihatnya, apapun itu, dia akan menggalinya dan menaruhnya di ruang di dalam tubuh alien. Jika dia tidak bisa menggalinya, dia akan mengambil dahan untuk melihat apakah bisa ditanam. Saat itu sudah awal musim semi, dan buah-buahan di pohon serta benih di tanah semuanya habis. Hanya tunas dan bibit pohon yang baru tumbuh yang terlihat. Orang-orang yang menonton Grimm semuanya tercengang. Mereka tidak mengerti. Ada banyak hal di mana-mana di gunung ini. Mengapa Grimm ingin menggalinya? Mungkinkah dia telah mempelajari hal-hal ini dan menjadi harta karun? Tingkah laku aneh Grimm terukir di benak orang-orang ini. Mereka siap melaporkan situasi ini kepada keluarga mereka. Di saat yang sama, mereka juga siap mengumpulkan beberapa tanaman yang dikumpulkan oleh Grimm dan membawanya pulang untuk dipelajari dan melihat apakah tanaman tersebut benar-benar bermanfaat. Grimm bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak tanaman yang telah dikumpulkannya. Bagaimanapun, selama itu bukan yang paling umum, dia telah mengumpulkan semuanya. Bahkan jika dia melihat beberapa rumput pembohong yang aneh, dia juga mengumpulkan beberapa. Namun, jika dia menjual barang-barang yang dia kumpulkan di luar, dia takut dia tidak akan mampu membebankan bahkan dengan 1 koin tembaga. Tidak ada yang mau menjual barang paling biasa ini. Ada banyak hal yang dapat dilakukan di gunung. Jika dia menginginkannya, dia bisa naik gunung dan memetiknya. Itu akan membuang-buang uang. Setelah lebih dari 3 jam, Grimm telah mencapai kedalaman gunung. Ruang di dalam tubuh Xenomorph sudah penuh dan tidak bisa diisi lagi. Grimm berhenti dan kembali ke tubuh Xenomorph, berjalan lurus ke belakang. Begitu Grimm pergi, orang-orang yang mengawasinya segera mulai mengambil tindakan.
Mereka mengumpulkan semua tanaman yang dikumpulkan Grimm, dan kemudian bersiap untuk melapor kepada keluarga. Faktanya, apa yang dilakukan Grimm hari ini tidak terlalu keluar jalur. Ada banyak orang yang mendaki gunung untuk mengumpulkan segala jenis tanaman. Namun, yang aneh adalah barang-barang yang dikumpulkan Grimm semuanya tidak berharga. Tidak ada yang akan melakukan pembelanjaan meskipun mereka melakukan pembelanjaan. Tindakan seperti itu sangat mencurigakan. Grimm tidak peduli dengan reaksi mereka. Dari sudut pandangnya, reaksi mereka tidak ada secara keseluruhan. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun yang tidak terlihat dalam cahaya, jadi apa yang dia takutkan? Bagi Grimm dan yang lainnya, tidak ada yang tidak bisa diungkapkan. Satu-satunya hal yang tidak dapat diungkapkan adalah identitas mereka. Selama identitas mereka tidak terungkap, mereka tidak takut pada hal lain. Saat Grimm kembali ke Rocky Mountain, hari sudah sore. Waktu makan siang sudah lewat, jadi Merlin segera pergi membelikannya sesuatu untuk dimakan. Zhao Hai, sebaliknya, telah membawa semua tanaman di ruang internal Xenomorph ke dalam ruang, terlepas dari kualitasnya. Saat Zhao Hai memasukkan tanaman ke dalam media, pemberitahuan datang dari media. Bab 85. Peningkatan lainnya, fungsi yang kuat. Tanaman baru ditemukan. Tidak ada keuntungan. Tidak untuk diekstraksi. Tanaman baru ditemukan. Tidak ada keuntungan. Tidak untuk diekstraksi. Tanaman baru ditemukan. Terdeteksi sebagai tanaman jenis pohon buah-buahan. Buahnya bisa dimakan dan bisa digunakan untuk menyeduh anggur. Kekurangan, hasil rendah. Diperoleh pohon muda. Pohon muda yang dioptimalkan. Anakan pohon didigitalkan. Dapat dibeli dari The Space Store. Tanaman baru ditemukan. Tidak ada keuntungan. Tidak untuk diekstraksi. Tanaman baru ditemukan. Terdeteksi sebagai semak beracun. Baik untuk ditanam dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Ekstrak pohon muda. Anakan digital. Dapat dibeli di The Space Store. Ekstrak racun untuk meningkatkan toksisitas objek mirip robot di luar angkasa. Meningkatkan kemampuan detoksifikasi udara luar angkasa. Tanaman baru ditemukan, tanaman berduri, mudah ditanam, tingkat kelangsungan hidup tinggi, kemampuan bertahan hidup yang kuat, menarik tanaman merambat didigitalkan, dapat dibeli di The Space Store, mengekstrak racun, meningkatkan toksisitas benda mirip robot di luar angkasa, meningkatkan kemampuan detoksifikasi udara luar angkasa, mengekstrak kemampuan perlindungan duri, meningkatkan kemampuan menyerang objek mirip robot di luar angkasa, mengekstrak kemampuan bertahan hidup, meningkatkan kemampuan bertahan hidup objek mirip manusia di luar angkasa. Tanaman baru ditemukan. Tidak ada keuntungan. Tidak untuk diekstraksi. Tanaman baru ditemukan, tanaman jenis gulma berbahaya, tingkat kelangsungan hidup tinggi, penuh agresivitas, mengekstraksi kelebihannya. Memperkuat kemampuan gulma di ruang pengguna gulma. Serangkaian lebih dari 100 pemberitahuan membuat kepala Zhao Hai berputar. Namun, dia juga mendengar beberapa hal dengan baik, terutama semak beracun dan tanaman merambat berduri. Hal-hal ini bagus untuk digunakan. Mereka bisa digunakan sebagai dinding. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan hal lain, yaitu rumput pembohong. Dia tidak mengira rumput pembohong di sini memiliki manfaat. Mereka bahkan diekstraksi untuk memperkuat kemampuan alat pelepas gulma di luar angkasa. Ini adalah hal yang bagus. Di masa depan, ketika dia menggunakan perangkat pelepas gulma, itu akan menjadi lebih kuat. Bahan-bahan lainnya tidak terlalu bagus. Hanya beberapa pohon yang baik-baik saja. Obat-obatan tersebut memiliki efek pengobatan yang sederhana, namun tidak terlalu kuat. Seperti halnya pohon ginkgo, daunnya hanya bisa dijadikan minuman. Itu tidak terlalu berguna. Namun, ada begitu banyak jenis tanaman yang berbeda. Grimm sendiri tidak menyangka telah membawa lebih dari 100 jenis tanaman di pagi hari. Meskipun tanaman ini bukanlah tanaman ajaib dan tidak bernilai banyak di luar ruangan, beberapa di antaranya masih memiliki kelebihannya masing-masing. Sekalipun tidak diekstraksi, ruang tersebut akan mengekstraksi manfaat dan meningkatkan keunggulan tanaman di ruang tersebut. Setelah beberapa lama, notifikasi pabrik baru menghilang. Zhao Hai tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia tidak tahu apakah dia bisa meningkatkan ruang asal kali ini. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba mendengar pemberitahuan lain dari luar angkasa.
Karena penemuan pabrik baru, ranah tersebut telah memenuhi persyaratan peningkatan. Ranah telah ditingkatkan. Ranah saat ini adalah level 10, dan fungsi keseluruhan ranah telah ditingkatkan. Peternakan dapat dibuka, tanaman non-buah dapat dibiarkan, koin emas dapat diwujudkan di alam dan digunakan di luar alam, 3 titik teleportasi dapat diatur, latar belakang ruang dapat ditingkatkan, jangkauan kamera pengintai telah ditingkatkan, dengan 3 titik teleportasi sebagai pusatnya, dengan jangkauan diameter 500 meter. Fungsi baru telah ditambahkan ke dunia nyata, dan dapat diubah menjadi ruang portabel tipe tongkat. Itu terikat pada tuan rumah dan tidak dapat dirusak. Tidak bisa dijatuhkan. Tuan rumah, silakan pilih gaya stafnya. Selamat, tuan rumah. Saya harap tuan rumah dapat terus menggunakannya. Semakin banyak Zhao Hai mendengarkan pengumuman sistem, dia menjadi semakin bahagia. Pada akhirnya, dia hampir melompat kegirangan. Dia tidak menyangka kemampuan spasial level 10 menjadi begitu kuat, dan semua fungsi di dalamnya sesuai dengan yang dia butuhkan. Luar biasa, Zhao Hai tidak bisa menahan tawa. Meski fungsi-fungsi tersebut hanya sekedar nama, ia tetap harus mempelajari kegunaan spesifiknya. Namun, hanya dengan mendengarkan pengumuman sistem, Zhao Hai memiliki gambaran kasar tentang cara menggunakan fungsi-fungsi ini. Manfaat dari fungsi-fungsi ini terlalu besar baginya. Zhao Hai dengan cepat berlari ke pondok rumput dan berjalan ke layar. Dia membuka layar dan benar saja, sebuah file muncul di layar dengan judul, Pengenalan Fungsi Baru Ruang. Tangan Zhao Hai gemetar karena kegembiraan. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum mengklik dokumen itu. Cahaya putih melesat dari layar ke kepala Zhao Hai. Zhao Hai merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Dia tahu bahwa dia mungkin harus tidur lebih lama lagi. Dia segera berjuang ke tempat tidurnya dan pingsan. Kali ini pengenalan fungsi baru cukup luas. Zhao Hai tertidur lelap saat dia berbaring di tempat tidur. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk bangun. Zhao Hai perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia meregangkan punggungnya dan perlahan duduk. Dia terkekeh dan berkata, "Sobat, ini adalah pergantian senjata." Ketika dia tertidur, otaknya telah sepenuhnya menerima pengenalan fungsi baru, dan otaknya telah berkembang. Meskipun dia tidak bisa menggunakan sihir sekarang, dia menjadi semakin pintar. Dia hampir bisa menghafal pengenalan fungsi baru kata demi kata, yang hampir mustahil dilakukan di masa lalu. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dunia ini. Di masa lalu, tempat penyimpanan tersebut tidak bisa menyimpan binatang iblis, tapi sekarang dia bisa membuka sebuah peternakan. Dia bisa menyimpan binatang iblis di tempat penyimpanannya dan bahkan membesarkan mereka di dunia nyata. Sama seperti di dalam game, pertanian dan pertanian di dunia nyata tidak bersatu. Jika Zhao Hai ingin pergi ke pertanian, dia bisa membuka pertanian dan dia bisa pergi ke sana. Namun, dia tidak bisa melihat peternakan itu dari peternakannya. Tidak ada padang rumput yang terlihat, seolah-olah mereka tidak berada dalam pesawat yang sama. Dalam permainan, koin emas di pertanian dan padang rumput dibagikan bersama. Dalam game, penyimpanan lahan pertanian dan padang rumput tidak dibagi, tetapi di sini, penyimpanan lahan pertanian dan padang rumput dibagi. Ini membuat Zhao Hai lebih santai. Fungsi peternakan serupa dengan yang ada di dalam game. Mereka bisa digunakan untuk beternak hewan, tapi belum dibuka, jadi dia tidak tahu berapa banyak hewan yang bisa dia pelihara. Kemampuan bertani hanyalah salah satu kemampuan setelah ia mencapai level 10. Kemampuan lainnya adalah kemampuan berkembang biak. Sebelum level 10, dia tidak bisa menanam tanaman seperti lobak yang mengandalkan akar. Namun, berbeda setelah dia mencapai level 10. Ketika dia mencapai level 10, dia bisa memilih untuk membiarkan lobak berkembang biak, sehingga dia bisa menghemat uang untuk membeli benih. Sebelum LV10, koin emas di ruang tanpa batas hanyalah mata uang virtual dan tidak dapat digunakan di luar ruang tanpa batas. Namun, setelah LV10, mata uang virtual dapat digunakan di luar ruang tanpa batas. Dengan kata lain, jika Zhao Hai mendapatkan 100.000 koin emas di ruang tanpa batas, dia juga bisa menggunakannya di luar ruang tanpa batas, yang akan menjadi penghasilan lain baginya. Ada juga fungsi titik teleportasi, yang merupakan favorit Zhao Hai. Dia bisa mengatur 3 titik teleportasi, seperti membuka 3 pintu masuk di ruang angkasa.
Jika dia ingin sampai ke kota Casar dari Gurun Hitam, dia harus duduk di belakang alien dan melakukan perjalanan selama setengah bulan. Namun, dengan titik teleportasi ini, ceritanya berbeda. Dia bisa mengatur titik teleportasi di Rocky Mountain dan titik teleportasi di Kastil Besi Hitam, kemudian dia bisa memasuki dunia dari Kastil Besi Hitam dan memilih untuk keluar dari titik teleportasi di sini di Rocky Mountain. Dengan cara ini, dia bisa menghemat setengah bulan perjalanan. Namun, dunia ini hanya dapat menyiapkan paling banyak 3 titik teleportasi. Setelah diatur, itu tidak dapat diubah, namun meskipun demikian, fungsinya masih sangat kuat. Selain itu, dengan peningkatan ini, fungsi sistem pengawasan juga meningkat. Setiap titik teleportasi utama dipantau, dan jangkauannya dipusatkan di sekitar titik teleportasi. Kisaran diameter 500 meter tidaklah kecil. Ada fungsi lain yang disukai Zhao Hai meskipun tidak terlalu berguna. Itu untuk menambahkan latar belakang. Saat ini, rumah Zhao Hai di sela ini hanyalah sebuah pondok jerami, dan hanya ada satu. Itu hanya cocok untuknya saja. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Namun, dengan latar belakang tambahan ini, Zhao Hai dapat mengubah latar belakangnya. Misalnya, dia bisa mengubah latar belakangnya menjadi villa kecil yang paling sering dia gunakan saat bermain game. Dengan cara ini, dia tidak perlu lagi tinggal di pondok jerami. Dia bisa tinggal di villa itu. Ada satu ruang terakhir, yang merupakan favorit Zhao Hai. Itu adalah fungsi pertanian portabel. Itu tidak berarti dia memiliki lahan pertanian lain, tetapi seluruh lahan pertanian akan diubah menjadi tongkat jalan. Itu bisa dipegang di tangan Zhao Hai atau ditempatkan di tempat yang ditentukan. Tongkat jalan tidak bisa hilang atau terjatuh. Apalagi tongkat ini bisa menggunakan semua fungsi yang ada di pertanian. Kini, sekop kecil, ember air kecil, pestisida, alat penyiang rumput, alat pengendali gulma, dan alat pengendali gulma di lahan pertanian semuanya telah hilang. Semua fungsi terkonsentrasi pada tongkat. Bahkan fungsi layar pengawasan bisa digunakan dengan tongkat, yang jauh lebih nyaman. Karena fungsi inilah Zhao Hai mengatakan bahwa ini adalah peningkatan besar. Dia segera menuju ke layar dan membukanya. Seperti yang diharapkan, ada tombol tambahan di layar. Di atasnya tertulis, pilih gaya tongkatnya. Zhao Hai segera menekan tombolnya, dan gambar tongkat muncul di layar. Beberapa tongkat tampak seperti ranting pohon, beberapa tampak seperti pedang, ada yang indah, ada yang sederhana, ada yang memberikan perasaan murni dan suci, dan ada pula yang tulang putih, memberikan perasaan aneh. Zhao Hai dengan hati-hati melihat gambar para nada itu. Meskipun dia sangat menyukai beberapa dari mereka, dia tetap memilih tongkat tulang putih pada akhirnya. Dia sekarang memainkan peran sebagai penyihir hitam. Tentu saja, dia harus menggunakan tongkat seperti ini agar terlihat lebih mirip. Zhao Hai mengklik gambar staf. Dengan kilatan cahaya putih, sebuah tongkat muncul di tangannya. Stafnya sepertinya terbuat dari tulang. Seluruh tubuhnya berwarna pucat seperti tulang, seolah-olah disatukan oleh potongan tulang. Di bagian atas tongkat itu ada tengkorak kecil. Tengkoraknya berwarna hijau dan jernih, seolah diukir dari batu berharga.